Akal bulus Zionis Yahudi menggunakan nama Israel. Kita selalu bingung dengan fitnah akhir zaman Yahudi Zionis. Apa dia Israel, apa dia Yahudi dan apa pula Zionis? Nabi-nabi dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan adalah keturunan Yahudi seperti Nabi Daud, David, Nabi Sulaiman, Solomon, Nabi Yakob, Jacob, Nabi Musa, Moses, Nabi Yusuf, Joseph, Nabi Bunyamin, Benyamin, dan lain-lain. Ada seorang guru saya memberi petua untuk mengenali nama-nama Yahudi dengan nama-nama Arab ialah, nama Yahudi tidak boleh ditambah apa-apa di belakangnya, misalnya jika nama Yusuf, Yusuflah sahaja bukan Yusofiyah, Yusofah dan sebagainya. Nama-nama Arab boleh ditambah misalnya Muhammad menjadi Muhammadiyah, Muhammadin, Ahmad dan lain-lain. Secara bahasa, Bani Israel bermakna, anak keturunan Israel. Kata ini diambil dari bahasa Arab, Bani Israel yang merupakan terjemahan dari bahasa Ibrani, Bnei Israel. Al-Quran Kitab Suci Islam menggunakan istilah Bani Israel untuk merujuk pada keturunan Yakub, sedangkan Tanah Kitab Suci Yahudi dan Alkitab Kitab Suci Kristen menggunakan istilah kaum Israel atau orang Israel. Dalam Tanah dan Alkitab, istilah Israel pertama kali digunakan dalam Kitab Kejadian. Disebutkan bahwa Yakub bergelut dengan lelaki asing. Setelahnya lelaki tersebut berkata, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Setelah lelaki itu pergi, barulah Yakub sadar bahwa dia adalah malaikat. Nama Israel pertama kali muncul dalam sumber non-kitab suci sekitar 1209 sebelum Masehi, dalam sebuah prasasti Fir'aun Merneptah. Prasasti itu sangat singkat dan mengatakan secara sederhana, Israel terbuang dan keturunannya tidak. Prasasti ini mengacu pada kaum, bukan untuk individu atau negara bangsa. Yakub memiliki 12 putra, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Isahar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Keturunan mereka kemudian menjadi 12 suku dalam Bani Israel. Keturunan Yusuf biasanya dibagi menjadi dua, suku Manasye yang merupakan keturunan putra sulung Yusuf dan suku Efraim yang merupakan keturunan putra kedua Yusuf. Yahudi, istilah bahasa Indonesia, Yahudi, diturunkan dari bahasa Arab Yahudi, dari bahasa Ibrani Yehudi. Istilah ini awalnya digunakan untuk merujuk pada keturunan Yehuda. Yehuda putra keempat Yakub, kemudian melebar dan merujuk pada Bani Israel yang tinggal di kerajaan Yehuda. Suku-suku Bani Israel yang hidup di kerajaan Yehuda sendiri adalah suku Yehuda, Benyamin, dan sebagian suku Lewi, sedangkan suku-suku yang lain berada di kerajaan Samaria. Setelah kerajaan Samaria runtuh, sebagian menyebutkan bahwa suku-suku yang tinggal di kerajaan tersebut hilang, sebagian berpendapat bahwa mereka mengungsi ke kerajaan Yehuda dan terserap ke dalam suku Yehuda. Setelahnya, Bani Israel secara keseluruhan juga kerap disebut dengan bangsa Yahudi. Pada keberjalanannya, ada juga orang-orang yang bukan Bani Israel yang memeluk agama Yahudi sehingga dia juga dianggap sebagai bagian bangsa Yahudi. Meski demikian, penggunaan istilah Yahudi dan Israel ini sendiri bisa berbeda tergantung pendekatan agama dan kebangsaan yang digunakan. Talmud menyebutkan bahwa istilah Israel, Bani Israel, merupakan seorang bangsa Yahudi, meski dia tidak memeluk agama Yahudi. Sanhedrin 44a. Pada masa modern, mereka yang biasanya dimasukkan ke dalam kelompok bangsa Yahudi terdiri dari 3 kelompok, orang yang lahir dari keluarga Yahudi tanpa memandang agama orang tersebut, mereka yang memiliki latar belakang atau leluhur Yahudi, dan mereka yang masuk agama Yahudi meski tidak memiliki latar belakang atau leluhur Yahudi. Untuk kelompok terakhir, terdapat beberapa perbedaan tata cara dalam masuk ke dalam agama Yahudi,
tergantung aliran Yahudi yang diikuti. Proses masuknya seseorang menjadi Yahudi bisa diakui satu aliran dan tidak diakui oleh aliran lain. Di bawah ini ada artikel bagi membedakan di antara Israel dan Yahudi Zionis. Beda antara Israel dan Yahudi Zionis. Nama Israel sudah populer di semua kalangan masyarakat dunia. Hampir semua media massa di dunia menyebut sebuah negara penjajah yang menguasai Palestina saat ini sebagai negara Israel. Padahal jika meneliti secara sejarah, istilah Israel dalam hal ini tidak tepat. Ini adalah sebahagian daripada perang terminologi. Tanpa sadar, hampir keseluruhan umat Islam dengan mudah mengucapkan kata Israel, bahkan diikuti dengan kata atau doa yang buruk dan laknat terhadap mereka. Padahal, nama Israel adalah nama Nabi Yakub alaihissalam. Yahudi menggunakan nama Israel apabila mereka membina kekuatannya di era modern ini. Dengan nama itu, mereka mendakwa terikat dengan Nabi Allah Israel alaihissalam, mengikuti agamanya, pewarisnya, keturunannya dan seakan Allah meredai mereka. Tatkala Yahudi menduduki Palestina dan menubuhkan negara mereka di sana, mereka menamakannya dengan negara Israel. Lembaga dan agensi yang ada juga atas nama Israel. Bank Israel, bendera Israel, tanah Israel, suara Israel, tentara pertahanan Israel, Kementerian Luar Negeri Israel dan seterusnya. Agar diterima oleh masyarakat dunia, Yahudi memberikan imbuhan dan kesan dimensi agama dalam entiti dan kewujudan mereka di tanah Palestina. Ini mereka lakukan agar masyarakat antara bangsa simpati keagamaan dan kalangan Yahudi dunia sudi berhijrah ke negara Yahudi, mengerahkan seluruh tenaga dan potensi yang mereka milik untuk negara penjajah ini. Selain itu, dengan menamakan diri sebagai negara Israel, cara seperti ini, Yahudi ingin mempengaruhi kalangan Kristen dunia dan mendapatkan sokongan. Sebab kalangan ini juga mendakwa beriman kepada Injil, Bible, dan Taurat. Taurat adalah perjanjian lama dan Bible adalah perjanjian baru. Keduanya diyakini kalangan Kristen sebagai kitab suci. Yahudi ingin memberikan entiti mereka di Palestina untuk kalangan Kristen sebagai wujud nubuat dalam perjanjian lama di dalam kitab suci. Mereka ingin menunjukkan seolah-olah ini sebagai perwujudan janji Allah kepada Ibrahim dan Israel, Yakub. Mereka ingin memberikan pemahaman kepada Kristen bahwa sokongan kepada entiti Yahudi di Palestina adalah natijah keimanan Kristen kepada Injil, Bible. Oleh itu, sebahagian negara Kristen di Barat terpengaruh kepada tuntutan Yahudi ini. Israel adalah nama Nabi Israel adalah Nabi Allah yang mulia dan dicintainya. Dia adalah Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihimussalam. Allah berfirman, mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih, apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Maryam, 58. Sementara Bani Israel adalah anak dan keturunan Nabi Yakub yaitu 12 orang, Yusuf dan saudara-saudaranya. Dari 12 orang inilah berkembang dan menjadi Bani Israel ketika mereka tinggal di Mesir bersama Yusuf. Ketika datang Musa, mereka keluar bersamanya ke Gurun Sinai. Ketika mereka kehausan, Musa memukulkan tongkatnya ke batu dan mengeluarkan mata air sebagai mukjizat. Nama Bani Israel digunakan sampai diutusnya Nabi Muhammad. Ayat Al-Quran jelas memberitahu tentang mereka, sejarah, perbuatan, taklif Allah kepada mereka, kesalahan dan penyelewengan mereka. Yahudi atau Israel. Al-Quran menyebut Yahudi kepada Bani Israel setelah diutusnya Nabi Muhammad dan selepas mereka kufur dan mengingkari kenabian beliau.
Nama Yahudi adalah bukan bahasa Arab tetapi digunakan untuk mengistilahkan bangsa kafir yang dimurkai Allah. Nama Yahudi hanya disebutkan dalam ayat-ayat Madani, yang turun selepas hijrah ke Madinah, 8 kali di surat Al-Baqarah, Al-Maidah, dan di At-Taubah, semuanya dengan konteks celaan atas mereka dan bukan pujian. Beralihnya peristilahan Al-Quran dari Bani Israel kepada Yahudi ini memberikan kesimpulan bahwa umat Islam wajib mengikuti metode Al-Quran dalam membezakan antara Yahudi dan Bani Israel. Ketika Al-Quran menukar istilah Bani Israel menjadi Yahudi, ini ingin menghilangkan mereka dari warisan hakiki Ibrahim dan Israel. Meskipun mereka mungkin masih ada keturunan Nabi Israel, namun mereka bukan pewarisnya karena mereka tidak mengikuti agama beliau. Karena itu untuk menunjuk kepada negara penjajah di Palestina ketika ini yang betul adalah menyebutkan negara penjajah Zionis Yahudi, dan bukan Israel. Zionis menunjuk kepada organisasi antara bangsa jahat yang merancang penubuhan negara penjajah tersebut di Palestina.